Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anam Asrori, NPM 23.12.6114. Mari menyimak penjelasan berikut. Kita akan mengupas tuntas metodologi pengambilan hukum dari sebuah mahakarya abad ke-18, yaitu Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita akan lihat nih gimana teks historis ini secara luar biasa ternyata punya kerangka dasar yang sangat relevan untuk mengatur industri tambang raksasa di era modern sekarang. Nah, alur diskusi kita hari ini terbagi ke dalam 5 poin utama. Pertama, konsep dasar Sabilal Muhtadin. Kedua, rikas versus barang temuan. Ketiga, komparasi pandangan 4 mazhab. Keempat, kias pada tambang modern. Dan terakhir, relevansi fikih dan akuntansi. Oke, kita langsung mulai dari bagian pertama, konsep dasar Sabilal Muhtadin. Zakat ma'din atau zakat hasil tambang. Aturannya begini, penambang emas dan perak itu wajib ngeluarin 2,5% dari hasilnya. Nah, kata kunci yang paling krusial di sini adalah seketika. Beda banget kan sama zakat harta lain yang biasanya harus nunggu setahun penuh atau haul. Zakat tambang ini wajib dibayar detik itu juga, saat jumlahnya udah nyentuh batas minimal atau nisab. Kenapa gitu? Logikanya simpel, kekayaan di dalam tanah itu kan gak ada yang tahu pasti sebelum digali, jadi dianggap seolah-olah baru tercipta saat itu juga. Dan yang menarik, kalau kalian menggali terus-terusan di satu lubang, hasilnya bisa diakumulasikan buat capai nisab, walaupun misalnya sempat kepotong gara-gara kalian sakit atau alatnya rusak. Terus ada lagi konsep kedua yang nggak kalah seru, zakat rikaz, atau gampangnya harta karun. Di dalam Sabilal Muhtadin dijelasin, kalau kalian nemuin harta peninggalan dari masa pra-Islam atau non-Muslim, kalian wajib ngeluarin zakat 5%. Seketika itu juga. Terus pertanyaannya, gimana kita tahu kalau itu peninggalan masa lalu? Syekh Al-Banjari ngasih trik forensik yang gampang banget. Cek aja tanda fisiknya. Ada nggak nama atau wajah raja kuno di situ? Atau mungkin ada simbol sesembahan dari masa lampau? Kalau iya, fix. Itu masuk kategori rikas. Lanjut ke bagian kedua ya, rikaz versus barang temuan. Nah, di sini kita harus hati-hati. Secara hukum kita wajib membedakan mana yang harta kuno non-muslim dan mana properti hilang milik orang muslim. Implikasi hukumnya beda jauh loh. Rikas itu artefak kuno di reruntuhan atau tanah tak bertuan. Sementara itu ada yang namanya lukatoh alias barang temuan. Coba bayangin, kalian lagi jalan terus nemu kotak isinya kepingan emas murni. Wah, rezeki nomplok kan? Tunggu dulu. Kalau di kepingan emas itu ternyata ada ukiran ayat Al-Quran atau nama seseorang, statusnya langsung berubah total. Kalian sama sekali nggak bisa ngaku-ngaku itu sebagai harta karun kalian. Kalau statusnya rikas, aturannya jelas dan sangat menguntungkan. Kalian cuma perlu bayar zakat 5% di awal, dan tebak, 95% sisanya sah jadi hak milik kalian sepenuhnya. Dengan syarat, kalian nemuinya di tanah tak bertuan ya. Ini tuh semacam privilege atau reward hukum buat si penemu, tapi tetap dibarengin sama kewajiban sosial yang harus langsung dilunasi. Tapi, gimana kalau temuan tadi ternyata masuk kategori lukotah? Wah, prosedurnya ketat banget. Kalian diwajibkan untuk mengumumkannya ke publik selama 1 tahun penuh. Gak cuma itu, urusannya bakal makin ribet kalau emas itu ditemuin di tanah orang lain. Hukum Islam tuh detail banget ngatur sengketa kayak gini. Kepemilikannya bakal dilacak mundur berdasarkan sejarah transaksinya, dari penyewa, pembeli, sampai pemilik tanah yang paling pertama. Kalau udah dilacak mentok dan gak ada bukti kuat, solusi hukum terakhirnya adalah jalur sumpah. Ini jadi bukti nyata ya, seberapa telitinya hukum Islam menjaga hak milik orang lain supaya nggak terjadi kekacauan di masyarakat. Masuk ke bagian ketiga, mari kita lihat komparasi pandangan 4 mazhab. Jadi pertanyaannya, di mana sih posisi Sabilal Muhtadin ini kalau dibandingin sama pandangan ulama sedunia? Secara spesifik, kitab ini sangat patuh pada standar mazhab Syafi'i. Mereka membatasi zakat ma'din cuma buat emas dan perak dengan tarif 2,5%. Coba kita bandingkan. Mazhab Hambali itu cakupannya jauh lebih luas, nyasar ke semua barang tambang yang punya nilai ekonomis, tarifnya sama 2,5%. Nah, yang paling ekstrim ini mazhab Hanafi. Mereka netapin tarif sampai 20%. Itu berlaku buat semua benda padat yang bisa dicairkan pakai api, kayak tembaga atau besi, karena disamakan dengan hukum rikas. Kalau mazhab Maliki gimana? Mereka sejalan sama Syafi'i di angka 2,5%, tapi ngasih syarat tambahan, barangnya harus ditemukan di tanah tak bertuan. Buat ngasih konteks lebih dalam soal metodologi Syekh Al-Banjari, kita bisa merujuk ke pernyataan Imam Al-Nawawi di kitab Al-Majmu'. Beliau tuh secara tegas bilang, kalau zakat ma'din cuma wajib untuk an-naqdain, alias emas dan perak doang. Terus kalian mungkin mikir, loh kalau tambang besi, permata, atau batu bara gimana dong menurut mazhab Syafi'i? Jawabannya, barang-barang itu nggak kena zakat tambang pas baru digali.
Mereka baru dihitung kewajiban zakatnya kalau udah diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi masuknya ke kategori zakat perniagaan atau tijaroh. Beda konsep kan? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, kias pada tambang modern. Ini bagian yang paling aplikatif hari ini. Logikanya gini, kalau hukum fikih klasik cuma fokus ke emas dan perak, gimana nasib industri raksasa di abad 21 ini? Hari ini kita ngomongin minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel. Nilainya? Jangan ditanya, jauh melampaui emas di zaman dulu. Negara-negara bahkan ngebangun kekuatan geopolitik mereka dari komoditas ini. Disinilah letak kecemerlangan akademik para ulama modern. Mereka pakai metode yang namanya kias atau analogi. Mereka ngebikin analogi bahwa minyak bumi, gas, dan nikel itu sama aja kayak emas dan perak zaman dulu. Alasannya? Karena sama-sama kekayaan alam yang digali dari bumi dan punya nilai ekonomi super tinggi. Hasilnya, perusahaan tambang hari ini wajib ngeluarin zakat tepat di detik komoditas itu berhasil diproduksi, tanpa perlu repot-repot nunggu akhir tahun finansial. Kalau kalian perhatikan, dalam ekosistem negara modern, konsep kewajiban seketika ini tuh mirip banget sama sistem penarikan royalti negara atau pajak korporasi di sektor pertambangan. Sangat visioner, bukan? Dan akhirnya, bagian kelima, relevansi fikih dan akuntansi. Mari kita sandingkan hukum masa lalu ini dengan bahasa akuntansi korporat masa kini. Di Sabilal Muhtadin, Syekh Al-Banjari ngasih syarat yang ketat banget. Emas atau perak itu wajib dibersihkan dulu dari tanah dan pasir, dan biaya pembersihannya murni jadi tanggungan si penambang, baru setelah bersih zakatnya dihitung. Persis banget sama prinsip netting di dalam akuntansi syariah modern. Kalian kurangi dulu semua biaya produksi operasional atau istilah kerennya capital expenditure dari pendapatan kotor, baru deh kewajiban zakatnya dihitung dari nilai murni yang udah bersih itu. Satu lagi yang bikin merinding, kitab ini menekankan integritas di level tertinggi. Petugas pengumpul zakat dilarang keras motong jatah sebelum proses pembersihan selesai 100%. Ada tuntutan kejujuran yang mutlak di sini, baik dari pihak penambang maupun si kolektor zakat. Jadi, prinsip historis ini bukan sekedar aturan ibadah, tapi jadi fondasi etika dan akuntabilitas buat lembaga pengelola zakat kontemporer. Tujuannya satu, nutup celah manipulasi data hasil tambang yang kita tahu rawan banget terjadi di industri skala besar.